Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia budikan, yang mana pada pagi hari ini kita memberi pakan ikan lele dengan nila ya saudaraku ya. Jadi ini lele Birma memang tidak terlalu banyak, kita budidayakan di kolam tembok ya saudaraku ya. Dengan menggunakan ala kadarnya, tidak harus bagus. Yang terpenting adalah bibit dan bobotnya. Jadi jangan terlalu besar melihara anakan lele, menggunakan gelasan boleh, juga bijian boleh. Yang kurang lebihnya harganya 350-an seperti itu per ekor ya saudaraku. Nah ini buah seri untuk pelindungnya supaya nanti kalau ada ikan yang kepanasan bisa berteduh di bawah pohon ini. Selain itu buahnya juga ini nantinya bisa untuk obat. Nah itu termasuk itu yang sudah besar, bisa untuk obat si ikan. Itu daun talas kesukaan ikan juga, termasuk itu pringgulung. Kalau pringgulung ini kalau orang Jawa ngartikan untuk menjaga kolam supaya tidak didatangi makhluk halus. Nah itu seperti itu. Itu entah mitos entah fakta, kita tidak bahas itu ya saudaraku. Yang penting kita lestarikan ya. Itu daun sente, ini untuk pakan ikannya. Nah ini, jadi kalau ikan yang banyak eceng gondok seperti ini saudaraku, ini kurang bagus. Ini harus dikurangi. Ini berlebihan. Karena apa? Eceng gondok ini di malam hari pasti dia makan sesuatu oksigen. Nah, jadi dia bernapas, bukan makan ya saudaraku, bernapas menggunakan oksigen CO2 ikannya yang di bawah ini, dan akhirnya si tumbuh-tumbuhan pun menggunakan CO2 ataupun menghirup CO2 dari eceng gondok ini. Akhirnya mereka berebut antara binatangnya dengan tumbuh-tumbuhan. Harusnya dikurangi supaya menjadi baik pertumbuhan si ikan yang ada di bawah ini. Dikurangi saudaraku. Kalau ini kurang banyak, yang ini berlebih. Jadi nanti harusnya secepatnya ini dipindah ke sini. Dipindah ke sini, dikurangi. Jangan terlalu banyak, nanti mereka tidak sehat pertumbuhan si ikan. Nafsu makan pun jadi berkurang karena di malam hari mereka napasnya tidak cukup. Sama-sama menggunakan CO2 karena tumbuh-tumbuhan seperti ini menghirup CO2. Tapi kalau siang hari seperti ini, tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan CO2 dibutuhkan oleh si ikan. Ini tujuannya eceng gondok itu, apabila kita telat memberi pakan maka si ikan akan makan daripada batangnya, akarnya. Alternatif ibaratnya cemilan. Nah, kalau yang di kolam sana saudaraku itu kolam tanah. Jadi kolam tanah ini berbeda saudaraku, lebih banyak oksigennya. Nah, ikannya lebih gesit, agresif seperti itu. Nah, kita mengambil gambarnya dari jarak jauh ini saudaraku. Nah ini daun talas kesukaan si ikan termasuk itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan saudaraku, ini ikan ini kurang sehat saudaraku. Satu, kedalaman airnya kurang. Ini kedalaman airnya kurang, minimal tuh 45 sampai 55 ke atas saudaraku. Ini terlalu dangkal, terlalu cetek lah bahasa Jawa nih. Nah ini kurang bagus untuk pertumbuhan si ikan. Dan seandainya ikan besar pun nanti besar kepalanya saja. Tapi kalau ikan lele mungkin tahan. Tapi kalau ikan nila, gurame ataupun yang lain kurang airnya kurang jernih dan kurang dalam. Ini tidak boleh dicontoh seperti ini ya saudaraku ya. Ini tidak boleh dicontoh. Terlalu cetek airnya, harusnya ditambah. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi apapun binatangnya, apapun tumbuhannya harus disayangi dengan sungguh-sungguh. Supaya kembali ke kita lagi, mereka akan menyayangi kita seperti itu. Nah ini ikan lele Birma saudaraku. Memang kita buat tidak terlalu padat supaya cepat besarnya, tapi airnya kurang dalam. Yang ini kebanyakan eceng gondok. Jadi ini bermasalah semua saudaraku. Bermasalah semua ini, nggak bisa dicontoh ya saudaraku ya. Nanti kita kasih tahu kolam yang di sana saudaraku. Itu kolam-kolam yang sehat yang di sana itu, yang cukup kedalamannya, cukup pakannya dan lain sebagainya. Ini pelatihan saudaraku ya. Pelatihan untuk anak-anak kurang mampu, kita latih di sini. Dandan motor, dandan sepeda, dan beternak ikan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang bagus ya saudaraku, jangan dicontoh ya. Nah, memang oke lah kalau memang adanya seperti ini ya nggak apa-apa, tapi airnya harus ditambah. Airnya ditambah tujuannya untuk supaya ikan ini cukup oksigennya di dalam air. Ini penting, termasuk pelindung-pelindung seperti ini penting.
penting. Tapi kalau itu berlebihan itu jangan dicontoh ya saudaraku ya. Sekali lagi mohon maaf, jangan dicontoh itu. Itu kepadatan eceng gondoknya bukan ikannya. Akhirnya mereka bernapas saja susah. Kalau yang ini kurang eceng gondoknya, airnya kurang dalam. Kalau itu cukup airnya dalam, tapi eceng gondoknya yang bermasalah. Kalau kedalaman air alhamdulillah sana cukup. Nah, itu nggak boleh terlalu cetek seperti ini, nggak boleh. Itu airnya cukup tapi eceng gondoknya kebanyakan, jadi bermasalah semua termasuk ikannya. Jadi yang kita target supaya modal sedikit untung besar tidak tercapai. Kalau bisa nih kita modal sedikit tapi keuntungan sebesar-besarnya. Bukan kita rakus ataupun kita sombong, bukan ya saudaraku ya. Itu adalah rumus ekonomi kita. Jadi pangkatnya kopral, gajinya jenderal, seperti itu. Nah ini kembali lagi ke masalah ikan. Jangan memberi pakan ikan di siang hari saat matahari belum kelihatan ataupun mendung, hujan, itu tidak boleh saudaraku. Jadi memberi pakan di saat sinar matahari menyinari kolam dengan terasa hangat airnya. Nah, itu nafsunya tinggi si ikan. Sore hari sebelum matahari tenggelam, setelah ba'da asar ataupun sebelum ba'da maghrib, seperti itu. Nah itu cocoknya memberi pakan saat-saat seperti itu. Nah ini kangkung saudaraku. Kangkung ini sebenarnya kalau banyak ini tidak mengganggu asalkan tidak boleh berlebih juga. Karena kangkung ini alternatif pakan ikan nila khususnya. Suka dengan kangkung. Nanti dia lompat sambil makan pucuk daunnya seperti itu. Ini kangkung ya saudaraku. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia budi ikan. Saya bukan ahlinya. Sedikit saya beraman ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Masih bisa kita menjadi pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, maupun pahlawan lingkungan kita. Kalau filsafat orang Jawa, urip harus jadi obor. Jadi hidup harus jadi penyinar. Walaupun skalanya kecil ya saudaraku ya. Nah, tabarakallah, itu saja. Saya doakan yang subscribe, yang like, yang komen, ya Allah panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah. Dengan doa selamat dan doa tolak balak hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hidayah hisab ya Allah. Allahumma ba'ana qala ahwal bala ahwal fasa ahwal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minhanamat hara minha wa ma batana min baladina hadda khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allah hadina wa ala kulli yatin sholih habijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami si Kliwon Setia Budi Ikan.